Oke, coba deh lupain dulu semua yang Anda pikir Anda tahu soal realitas. Soalnya hari ini kita bakal ngebongkar buku yang luar biasa, The Fabric of Reality, dari David Deutsch. Dan saya jamin setelah ini, cara Anda ngelihat alam semesta bakal berubah total. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita mulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele banget, sebuah eksperimen yang cuma ngelibatin cahaya sama bayangan. Mungkin Anda mikir, hah? Bayangan? Emang ada apaan sih sama bayangan? Nah, ternyata jawabannya itu luar biasa banyak. Coba deh renungin ini sebentar. Kata Deutsch, sesuatu yang sesederhana bayangan, kalau kita benar-benar mau ngejelasin, itu justru jadi bukti adanya sesuatu yang super gede, alam semesta paralel. Loh kok bisa? Dari bayangan langsung loncat ke multi semesta, gimana ceritanya? Nah, biar ngerti gimana caranya bayangan bisa ngebuka rahasia sebesar itu, kita perlu ngintip sedikit ke eksperimen kuantum klasik. Tenang, ini nggak serumit kedengarannya kok, serius. Dan disinilah semuanya jadi aneh. Kok bisa sih nambahin lubang buat lewat malah bikin satu titik jadi gelap gulita? Kan nggak masuk akal. Harusnya kan makin terang dong. Ini tuh kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan, yang sengaja ngehalangin foton kita. Tapi apa itu? Menurut Deutsch, satu-satunya penjelasan yang logis ya cuma ini. Foton kita itu nggak sendirian. Foton yang kita lihat emang lewat satu celah, tapi di saat yang sama ada foton-foton hantu yang nggak kelihatan, lewat di celah-celah lain dan ibaratnya ngisengin foton kita. Nah, Deutsch ngasih nama buat mereka foton bayangan. Anggap aja mereka ini kembarannya foton kita, tapi pemalu banget. Mereka itu beneran ada loh, bisa mantul, bisa diblokir, cuma ya itu, kita nggak bisa lihat mereka. Yang bisa kita lihat cuma efek gangguannya aja ke foton yang ada di dunia kita. Terus, seberapa banyak sih foton bayangan ini? Coba pegangan. Untuk setiap satu foton yang bisa kita lihat, ternyata ada paling nggak 1 triliun foton bayangan yang nggak kelihatan. Jadi, realitas itu ternyata jauh lebih ramai dari yang pernah kita bayangin. Jadi, kesimpulannya gini, setiap foton bayangan itu nyata, dan mereka eksis di alam semesta paralelnya masing-masing. Ini artinya, alam semesta kita yang gede ini ternyata cuma satu lembar halaman di dalam sebuah buku yang super tebal. Buku yang namanya Multi Semesta. Oke, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Alam semesta paralel? Ini kedengarannya kayak cerita fiksi ilmiah kan? Jadi, kenapa kita harus repot-repot nganggap serius ide gila ini? Nah, menurut Deutsch, ini semua karena kita sering salah kaprah soal apa sih tujuan sains yang sebenarnya? Deutsch nantang kita nih. Dia bilang, tujuan utama sains itu bukan cuma buat ngeramal masa depan. Bukan. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Dan prediksi sama penjelasan itu dua hal yang beda banget. Gini deh, bayangin Anda punya mesin peramal yang 100% akurat. Mesin itu bilang, jembatan yang kamu bangun bakal runtuh. Tapi pas ditanya kenapa, dia jawab, nggak tahu, pokoknya runtuh aja. Apa gunanya info itu? Sekarang bandingin sama ilmuwan yang bisa menjelaskan kenapa jembatan itu bakal runtuh. Penjelasan itulah yang bikin kita bisa berinovasi dan benerin masalahnya. Sederhananya gini, prediksi itu cuma ngasih tahu apa yang bakal terjadi. Tapi penjelasan ngasih tahu kenapa itu terjadi. Dan semua kemajuan manusia, dari nemuin api sampai bikin obat, itu semua datang dari jawaban atas pertanyaan kenapa. Dan inilah kenapa kita harus mempertimbangkan ide multisemesta ini dengan serius. Bukan karena udah terbukti kayak di film-film, tapi karena cuma inilah satu-satunya penjelasan yang benar-benar masuk akal dan kuat buat ngejelasin hasil eksperimen tadi. Teori-teori lain tuh ibaratnya cuma menghindar, nggak mau jawab pertanyaannya. Nah, ternyata konsep multisemesta ini baru benang pertamanya aja. Ini bagian dari sebuah permadani pemahaman yang jauh lebih besar. Menurut Deutsch, kalau kita mau benar-benar ngerti realitas, kita nggak bisa cuma ngandelin fisika doang. Deutsch bilang ada 4 pilar utama, atau untayan lah buat ngebangun pemahaman kita tentang realitas. Pertama, fisika kuantum. Kedua, epistemologi. Ketiga, teori komputasi. Dan keempat, teori evolusi. Katanya, kalau keempatnya ini dirajut jadi satu, baru deh kita bisa lihat gambaran besarnya. Biar kebayang kekuatannya, coba bandingin deh. Dulu ada pembangun ahli yang cuma ngandelin ilmu kira-kira. Hasilnya, banyak bangunan inovatif mereka yang ambruk. Sekarang, bandingin sama insinyur modern yang pakai prinsip fisika. Mereka bisa bikin gedung aneh-aneh tapi tetap kokoh. Jelaskan bedanya, pengetahuan yang nyambung itu jauh lebih kuat daripada aturan hafalan. Nah,
Kalau keempatnya udah nyambung, inilah teori segalanya yang sejati menurut Deutsch. Ini bukan teori segalanya yang cuma ngurusin partikel doang. Bukan, ini kerangka yang jauh lebih luas yang nyatuin pemahaman kita soal dunia fisik, pengetahuan, komputasi, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Oke, terus buat apa repot-repot mikirin ini semua? Apa gunanya punya pandangan dunia yang baru ini? Nah, jawabannya, ini bakal ngerombak total cara kita mandang posisi manusia di alam semesta. Pandangan ini langsung menantang ide pesimis yang bilang kita ini nggak ada artinya. Ada pasti pernah dengar kutipan dari Stephen Hawking yang bilang manusia itu cuma buih kimia di planet biasa. Nah, kata Deutsch, pandangan itu meskipun kedengarannya keren, mungkin salah besar. Deutsch justru membalik total pandangan itu. Dia bilang, pengetahuan itu bukan hal yang sepele. Pengetahuan itu adalah kekuatan fundamental di alam semesta. Sama kuatnya kayak gravitasi. Pengetahuan bisa mindahin gunung, dan bahkan bisa ngubah takdir sebuah bintang. Coba dipikirin ini. Masa depan matahari kita ternyata nggak cuma ditentuin sama hukum fisika, tapi juga sama pilihan-pilihan yang nanti dibuat sama keturunan kita. Artinya apa? Artinya teori politik dan ekonomi di bumi sekarang jadi relevan buat prediksi astrofisika jangka panjang. Gila kan? Dan alam semesta paralel ini bukan cuma ide abstrak loh. Mereka itu sumber daya. Komputer kuantum yang sekarang lagi dikembangin itu, cara kerjanya ya dengan meminjam kekuatan komputasi dari alam semesta lain itu. Ini bukti nyata kalau multisemesta itu bukan fantasi. Jadi, pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke sebuah pandangan yang sangat optimis. Optimis soal posisi kita di alam semesta, dan juga optimis soal kemampuan kita yang tanpa batas buat ngertiin dan ngebentuk dunia. Realitas itu ternyata nggak acak dan nggak misterius. Realitas punya struktur, dan kita bisa memahaminya. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Kalau ternyata kita ini bukan cuma penonton pasif di panggung kosmik ini, tapi kita adalah penulis ceritanya, pertanyaannya sekarang adalah, bab selanjutnya mau kita isi dengan cerita seperti apa?